Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BNN PAC dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda semua dalam Bincang Podcast BNN PAC. Nah sahabat, seperti biasa di Bincang Podcast BNN PAC ini pastinya kita akan ngebahas nih seputar pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan hari ini kita mempunyai tema yang cukup menarik nih sahabat, yaitu jika narkoba bebas semua kena imbas. Nah luar biasa. Dan khusus hari ini sahabat, kita juga melakukan live di Instagram. Jadi buat sahabat BNPAC di luar sana yang mungkin mempunyai kekeliruan atau pertanyaan-pertanyaan seputar narkoba, boleh banget nih ditanyakan di live Instagram BNPAC, karena di sini pastinya kita akan kulik-kulik dan akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat BNN PAC. Nah, sahabat, langsung saja. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Kepala BNN Provinsi Aceh, Bapak Brigjen Pol Dr. Handes Marzuki Alibasyah MM. Dan sudah bersama kita hari ini sahabat, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Mungkin Pak sebelum bicara atau membahas lebih jauh terkait permasalahan narkotika yang ada di Aceh nih, boleh dong Pak, kita sama sahabat BNPAC di luar sana ingin mengenal Bapak nih. Jadi melihat sosok Bapak Marzuki Alibasyah ini, sahabat, erat kaitannya dengan anak muda ya Pak ya? Atau mungkin Bapak lebih aktif di sosial media juga Pak? Sementara baru belajar. Baru belajar. Dan Bapak juga dijuluki dengan Om Juki, benar ya Pak ya? Betul. Om Juki, itu gimana maksudnya Pak? Biar lebih santai aja gitu Pak ya? Iya, karena kita kan dulu mengikuti beberapa komunitas ya. Komunitas sepeda motor, benar, mobil, mereka manggil-manggil nama kita Om saja gitu kan. Sudahlah, kita declare saja. Akhirnya muncullah nama panggilan Om Juki itu. Jadi lebih akrab Pak ya? Lebih akrab. Baik. Dan sahabat BNPAC, for your information nih, selama menjabat sebagai Kepala BNPAC, kurang lebih 1 bulan Pak ya? 1 bulan. Bapak Marzuki atau Om Juki ini sudah berhasil mengungkap kasus narkoba yang ada di Aceh sebanyak 251 kg ganja Pak ya? Benar itu Pak? Itu di mana Pak? Itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, ya, luar biasa Pak. Kemarin baru 21 kilo ganja. Oh Masya Allah. Diiringi dari 4 kasus penangkapan sabu-sabu juga. Jadi selama 1 bulan sudah 6 kasus berhasil kita tangani. Gitu. Benar, itu juga kita juga bekerjasama dengan bidang pemberantasan Pak ya? Bukan kerjasama, udah tugas pokoknya pemberantasan itu untuk mengungkap kasus-kasus narkotika. Nah ini juga menjadi awal yang sangat baik Pak ya bagi kita orang Aceh, masyarakat Aceh, dan turut bangga Pak akhirnya kita bisa memberantas narkoba padahal baru 2 minggu nih menjabat sebagai Kepala BNPAC Pak. Nah iya, baik Pak, sebenarnya Pak sebagai Kepala BNPAC ini program apa aja sih Pak yang sebenarnya akan Bapak jalankan untuk mengatasi permasalahan narkotika yang ada di Aceh? Baik, terima kasih Mbak Ida. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkotika ini kan sekarang sudah menjadi musuh pertama di dunia. Untuk itu kita yang tinggal di Provinsi Aceh ini juga tidak ketinggalan bahwa narkotika di Aceh ini sudah memasuki fase menjelang hitam. Menjelang hitam. Dari kejadian-kejadian yang kita himpun di Aceh ini rata-rata sekarang persentasenya 22,8% dari 5,2 juta penduduk. Tinggi, itu ya? Bisa kita artikan di antara 40 penduduk kemungkinan 1 ada terlibat narkotika. Nah itu. Jadi program kita sekarang bagaimana menghilangkan narkotika ini secara sporadis lah. Benar. Supaya masyarakat cepat sadar. Untuk itu kita minta bantuan semua masyarakat peduli terhadap pemberantasan narkotika ini. Jangan dibebankan kepada pemerintah saja gitu ya. Sesuai dengan tagline kita Pak ya, War on Drug, kita perangi narkoba bersama-sama Pak ya. Sehingga apa yang kita cita-citakan Indonesia bersinar itu dapat terwujud
bersih dari narkotika. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Nah Pak, jadi tadi kan ada program pemberantasan. Nah, tidak kalah pentingnya juga kita di BNP Aceh ini ada program pencegahan dan atau yang menjadi prioritas Bapak nih, yang akan Bapak jalankan, dan strateginya seperti apa Pak? Baik, kita ini kan kegiatan kita ini terus selalu ya mengupdate kegiatan yang ada di masyarakat. Benar. Nah, jadi kalau kita tertinggal update itu, apapun yang kita lakukan kita gagal. Benar. Itu tuh apa sih fenomena yang ada di Aceh ini sementara ini? Nah, kita kan sekarang akan ada kedatangan tim pertandingan PON ya. Iya, benar. Sebentar lagi kan dimulai itu. Jadi kita berikan keyakinan lah bahwa stigma-stigma negatif tentang Aceh itu tempatnya narkotika, ini harus kita hilangkan. Benar. Sehingga orang yang datang ke sini nyaman, peserta nyaman, tamu-tamu nyaman, menikmati kuliner Aceh yang begitu nikmatnya. Nah, jangan sampai dinodai dari informasi-informasi kosong sehingga menjadi tagline yang jelek bagi Aceh nantinya. Mari kita gelorakan Aceh adalah syariah Islam. Di sini tempatnya Serambi Mekah. Itu yang kita dengung-dengungkan, kehidupan yang Islami, pergaulan yang mencerminkan keislami ya, silaturahmi yang baik. Sementara yang jelek-jelek itu kita hilangkan dulu. Sehingga nanti yang datang ke sini tuh memberikan stigma yang baik. Ternyata di Aceh luar biasa, baik masyarakatnya sopan santun, kehidupan beragamanya baik, sehingga kami berada di sana seperti di rumah sendiri. Nah, itu yang kita mau angkat. Untuk itu kita sekarang harus sporadis memberantas narkotika itu sampai ke akar-akarnya. Nah, dalam waktu 1 bulan ini kita sudah berhasil mengungkap penangkapan saat packing ganja 251 kilo. Barusan juga pagi-pagi kita sudah menangkap 21 kilo dengan beberapa tersangka, ada 2, kemarin ada 5. Nah, ada kegiatan sabu-sabu 4 kegiatan, ada yang 1 kilo, ada yang 800 gram atau mendekati 1 kilo. Dengan tersangkanya ada 8 orang semuanya di 5 tempat yang berbeda. Nah, itu yang barusan kita lakukan kegiatan. Inilah masyarakat harus aktif nih menolong keluarga sendiri dan lingkungannya. Itu harapan kami. Jadi program kami pertama adalah pemberantasan, kedua adalah rehabilitasi. Pemberantasan dan rehabilitasi. Rehabilitasi kepada rekan-rekan yang terlibat, keluarga yang kena atau kecanduan. Mari kita obati bersama-sama, datang ke BNN untuk kita obati. Benar. Ada yang gratis, jika dia juga banyak rezeki bisa kita sampaikan kepada mereka. Benar. Dan ini juga podcast BNP Aceh ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi kita Pak, yang memberikan pemahaman agar masyarakat di luar sana tidak mudah masuk ke dalam pusaran narkoba Pak ya. Nah, sebelum itu kita sapa-sapa dulu ya. Teman-teman sahabat BNP Aceh yang sudah bergabung di live Instagram. Buat sahabat BNP Aceh yang mempunyai permasalahan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar narkoba, boleh banget ditanya di sini, karena kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial dan akan mengulik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen di luar sana. Nah Pak, memang berbicara tentang narkotika sendiri memang tidak kunjung selesai Pak ya, apalagi kita Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara yang kian maraknya setiap hari bergelut dengan permasalahan narkotika. Dan ada nih Pak fenomena yang baru saja mungkin beberapa hari lalu tuh viral Pak. Contoh kasusnya saja tuh ada ibu yang dijebak oleh anaknya sebagai kurir. Dan ada satu lagi Pak, kalau nggak salah itu ayah dan ibunya menyuruh anaknya itu mengemis, dan hasil dari mengemis itu dibelikan narkotika. Ini kan sangat disayangkan Pak, sangat miris. Bagaimana Bapak melihat fenomena tersebut? Nah, itulah kita begitu mendapat informasi bahwa 4 orang anak diperintahkan mengemis oleh bapak ibunya dan uangnya untuk membeli narkotika. Ini kan sangat miris. Benar Pak. Di daerah yang namanya syariah Islam ini sudah sangat bahaya kita.
mana lagi sumber-sumber agama yang diberikan kepada mereka sehingga mereka gelap mata untuk mengambil jalan pintas. Nah ini ya keterlibatan stakeholder semuanya harus memperhatikan juga perekonomian mereka, memperhatikan kehidupannya yang lain, terus pergaulan, lingkungan, sehingga deteksi dini dari kampung sendiri itu dapat diantisipasi. Karena yang tahu kehidupan masyarakat itu adalah kampungnya masing-masing. Masakan kita membangun terus, tapi tetangga kita ada yang miskin dan terlibat narkotika tanpa kita ketahui. Itu sedih kita. Jadi sebenarnya memang selain keluarga juga masyarakat itu jangan apatis Pak ya. Kita juga ikut bersama-sama membantu mereka keluar dari jeratan narkoba tersebut. Betul. Nah Pak, ini ada pertanyaan salah satu akun Instagram di live kita Pak, dari Golfer Newbie Pak. Nah pertanyaannya nih Pak, tadi sudah saya catat Pak. Baik Pak, katanya masakan di Aceh ada ganjanya ya. Gimana tanggapan mengenai hal tersebut dari Golfer Newbie? Mungkin boleh dijawab Pak. Pertanyaan dari netizen Pak. Saudara Golfer Newbie. Di mana itu? Aceh? Di Aceh Pak. Ini orang Aceh. Terima kasih Bakti saudara mendengarkan yang baik. Memang sejak zaman dulu terkenal Aceh adalah makanan yang nikmat. Benar. Kan? Saya juga dari kecil di sini, masakan orang tua saya itu paling nikmat. Benar. Nah, kita lihat dulu berbagai macam bumbu-bumbu masak yang ada di Aceh. Jadi apabila ada stigma ganja ada di Aceh dicampur-campur bumbu, itu kan mungkin pansosnya orang untuk menaikkan follower, untuk menaikkan viewernya atau apapun namanya. Mereka tuh mau jual program-program tanpa sepengetahuan pemilik warungnya. Itu bisa terjadi. Tapi fenomena itu kan harus kita buktikan. Nah, kalau kita sendiri nanti pas makan ditawari hal-hal tersebut, baru kita bisa mengungkap bahwa memang terjadi. Nah, sementara kami tidak ada penawaran-penawaran seperti itu. Dari beberapa tim yang kita lepas, tidak ada penawaran-penawaran seperti itu hoax, sementara Pak, ini. Hoax. Bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan sebagai sarana media menjual ya, promosi. Bisa juga namanya kan itu kan mempromosikan sekarang kan sistemnya live ya, handphone atau apa namanya, aplikasi apa. Nah, tapi intinya mereka kan mau menunjukkan dirinya siapa dengan mempromosikan sesuatu hal. Nah, ada yang diketahui pemiliknya, ada yang tidak diketahui pemiliknya. Mungkin saja ada kerjasama, mungkin tidak. Mungkin saja dalam rangka kita coba-coba tulis kan, seperti ada sambal ganja, ada rawon setan. Supaya menarik Pak ya. Menarik. Benar. Apakah kalau ada rawon setan, ada setannya? Atau kalau ada sambal ganja, ada ganjanya? Ya kan mungkin tidak ada. Yang saya pengetahuan saya saat ini belum. Tapi stigma itu kan perlu kita buktikan. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Memang tidak ada. Kan beredar di Jakarta tuh, dodol Aceh pakai ganja. Masakan Aceh pakai ganja. Ya kita harus bisa menjawab itu. Itu kan namanya orang menjual ya, silakan saja. Nah, nanti suatu saat kita adakan pengujian. Sementara ini kan alatnya sudah kita siapkan nih. Sedang kita mencocokkan, menterakan apakah regennya itu nanti muncul. Benar. Nah, jadi tidak sembarangan kita juga melakukan pengujian. Kita kerjasama dengan BP POM, kita kerjasama dengan Kemenak, dengan MPU ya di Aceh ini atau MUI di Indonesia itu. Nah, kita harus kerjasama. Mana yang perlu kita prioritaskan untuk penanganannya, gitu Mbak. Nah, itu tadi dia jawaban dari Bapak buat Golfer Newbie. Jadi pernyataan tersebut itu belum bisa dipastikan dan itu hoax Pak ya. Karena apalagi zaman sekarang itu memang cepat banget Pak beredar itu informasi-informasi yang tidak benar adanya gitu. Karena orang-orang juga sekarang sukanya yang unik-unik kayak rawon setan tadi, padahal belum tentu gitu. Oke Pak, sebenarnya nih Pak ya, Bapak sendiri bagaimana sih melihat peran keluarga dan masyarakat terhadap narkoba agar kita semua bersama-sama terhindar dari penyalahgunaan narkotika? Baik, kita harus tahu dulu begini. Sekarang kan fenomena narkotika sebegitu besar di Aceh ini, itu tidak terlepas dari lingkungan lingkungan hidupnya dan ekonomi. Nah,
ini kalau anak-anak kita biasakan bergaul dengan orang-orang tua dan orang tuanya bergaulnya sama anak-anak tapi sifatnya seperti orang tua. Sehingga contoh kecil aja begini. Orang tua kini kalau mau beli rokok disuruhnya anak-anaknya beli rokok. Beli rokok dulu. Belanja rokoknya padahal anaknya masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Itu kan hal yang tidak baik di kita. Suruh beli yang hal-hal yang tidak baik, beli rokok. Mungkin di sini tidak ada minuman ya. Itu kan mencerminkan bahwa tidak ada protek terhadap anaknya. Apakah rokok itu khusus untuk anak kecil atau orang dewasa? Kalau itu terus bergaul, terus cerita ada anak kecil itu kan pengen tahu. Akhirnya, oh ini seperti ini seperti ini. Akhirnya mereka lihat bapaknya make, ibunya make. Akhirnya sudah cuek tuh. Akhirnya kehidupan itu tidak terjaga lagi. Di masyarakat pun begitu. Di masyarakat pun melihat orang tua seperti itu, ya sudah mulai tingkat apatis. Udahlah dia kita lah. Yang penting keluarga kita tidak. Ini yang bahaya. Rasa persaudaraan kita itu sudah mulai menipis. Kita tingkatkan lagi, saling memberitahu. Kalau ada seperti itu ya kita ajak bawa ke BNN saja. Biar kita terapi lah istilahnya itu untuk pengobatan selanjutnya gitu. Benar Pak, ini sesuai dengan jawaban Bapak tadi. Ada juga nih Pak yang bertanya Pak, Fatimah Agani. Bagaimana cara mendapatkan rehab gratis di BNN? Apakah harus antri atau bagaimana? Nah ini bagus banget pertanyaannya, terima kasih Fatimah Agani. Silakan Bapak. Bu Fatimah, terima kasih. Memang untuk perawatan itu kan awalnya kita dibentuklah IPWL. IPWL itu instansi penerima wajib lapor. Benar. Jadi dibawa ke sini orangnya boleh atau keluarganya boleh diskusi. Nanti kita datang untuk mengadakan asesmen. Asesmen itulah yang menilai apakah ini tingkat keparahannya seberapa persen, terus tingkat rehabnya bagaimana. Apabila nanti tingkat rehabnya memang harus dilakukan di tempat yang lebih tinggi, maka kita referensikan ke sana. Nah perawatan ini kan ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun bahkan 2 tahun. Itu memang ada antriannya. Makanya kami apabila hal itu kapan? Ada slot kosong. Slot kosong di mana? Mungkin ada di Makassar, mungkin ada di Lampung. Kita punya 6. Ada di Lampung, ada di Kepri, ada di Medan, ada Lido, ada di Kaltim, dan ada di Makassar. Ada 6. Nah kita tinggal kirim aja kemana yang kosongnya. Nah persoalannya kalau namanya tidak berbayar, kita tidak punya ongkos tuh ngirim ke sana. Nah nanti kita kerjasama dengan dinas sosial bagaimana solusi pengiriman ke sana. Tapi kalau ditangkap bisa kita kirim ke sana gratis. Tapi kan ditangkap dulu, ditahan dulu, disidang di pengadilan dulu. Karena anggaran yang kita keluarkan harus sesuai dengan prosedur penanganan. Nah kalau dia wajib datang sendiri ke sini, ya dia juga wajib mengantar ke sana, ke lokasi. Bukan kita yang mengantarkan, bukan kita dengan biaya kita. Karena biaya kita khusus penangkapan saja. Kalau dia datang ke sini, kita rehab gratis. Ada rehab bayar juga, ada 6 lokasi di Aceh ini terutama. Kurang lebih kalau dirawat di situ antara 3 juta sampai dengan 3,5 juta sebulan. Di situ dapat makan, dapat obat, dapat perawatan, dapat penanganan, dapat pelatihan. Nah itu sebulan 3,5 juta. Mungkin 3 bulan ya 10 jutaan. Diyakinkan sehat bisa kembali, tetap dipantau oleh BNN yang disebut dengan lab skill dan soft skillnya kita latihkan. Nah itu pasca dia dirawat. Jadi percaya Mbak Fatimah, memang antri mungkin terjadi, tapi kami kan harus tahu dulu berapa orang baru kita konfirmasi ke pusat. Pusat nanti mereferensi ada 01 di Lampung, maka kita dengan informasi ini kita sampaikan, kita berangkat ke Lampung gitu. Pasti kita harus melakukan proses dulu Pak. Proses dulu, nanti 1 hari 2 hari asesmen, apakah dia cukup dirawat di kita saja gitu. Nah intinya sahabat, untuk jika sahabat melihat atau mungkin sudah terlanjur terkena narkotika, jangan takut apalagi apatis Pak ya. Karena saya juga Pak sebelum bekerja di BNN tuh sempat apatis Pak. Saya mengira itu bukan ranah saya, atau mungkin kita ngerasa ya saya nggak asalkan saya aman, nggak masuk ke narkoba, ya udah orang-orang di sekitar saya juga nggak
nggak saya pedulikan gitu. Ya, Setelah gitu. bekerja di sini saya baru sadar ternyata memang kita tuh harus peduli dengan lingkungan kita, karena ini juga cikal bakal menjadi Indonesia yang dan Aceh khususnya menjadi negara yang maju Pak ya, jika kita bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkotika pastinya Pak ya. Iya, betul. Nah Pak, kira-kira nih Pak, kalau ada yang tanya nih, setuju nggak sih Pak jika narkotika itu dilegalkan dengan alasan untuk medis? Menurut Bapak bagaimana? Baik, Mbak, jadi gini, masalah medis itu memang bukan ranah kita. Benar. Ya. Sekarang kita lihat dulu, apakah dengan medis ini beredar nggak di luaran? Contohnya kita kalau ke rumah sakit dilakukan tindakan operasi dengan cara diberikan tidak sadar diri, itu yang disuntikan ke tubuh kita adalah morfin. Benar. Nah, morfin yang ada di rumah sakit, bagaimana kalau beredar di masyarakat? Kira-kira diterima nggak oleh masyarakat? Tahu-tahu nanti orang itu disuntik morfin atau dikasih minum, dia pingsan, hartanya diambil. Nah itu kan jadi ilegal. Iya, benar. Nah apakah dengan hal begitu tidak diawasi kan begitu? Kalau ganja suatu saat dilegalkan, pasti ada regulasinya dalam teknik pengamanannya. Nggak mungkin namanya legal, terus semua orang boleh memiliki, kan? Tidak. Legal arti kata itu apalagi untuk medis ya. Ya hanya aja dari rumah sakit ke rumah sakit, namanya medis. Benar. Kalau keluar dari rumah sakit bukan medis lagi, namanya ilegal. Nah, kita tunggu aja. Saya tidak bisa mengatakan setuju tidak setuju. Ya. Bukan bagian saya untuk melegalkan itu. Nah kalau ada pihak-pihak yang melegalkan, ya tunjukkan kemana dia harus memprotesnya, kemana dia harus mengajukannya. Sudah diatur cara melegalkan suatu barang yang ilegal. Benar. Ada tata keramanya. Silakan. Nah, itu bagian orang-orang yang melaksanakan itu. Baik. Pemerintah bisa, swasta bisa, masyarakat juga bisa. Benar. Silakan class action di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana ini? Gitu. Baik. Ini juga kita satu pertanyaan lagi ya, sahabat BNP Aceh. Satu lagi Pak dari akun Instagramnya Bro Halis Pak. Pak, targetkan setiap daerah, kabupaten, kota di Provinsi Aceh punya BNN, edukasi dan sosialisasi pun menyeluruh. Yeah. Ini lebih ke pernyataan ya Pak ya, gimana baik, menanggapi hal tersebut? Mas Bro Halis. Ya. Wah, gila. Jadi begini, BNN sementara ini kan hanya ada 10 dari 23 kabupaten. Benar. Kota. Kita juga tidak terlepas dari kepolisian yang memiliki juga tindakan yang sama dengan kita. Ya kita bekerja sama saja kan dalam rangka pemberantasan. BNN dengan Polri ya juga tugasnya menangkap pelaku-pelaku narkotika. Tapi kita ada bagian rehab. Benar, sama pencegahan. Di Polri juga ada pencegahannya yang dilakukan oleh Bimas, oleh Sabara gitu kan. Tapi rehab itu hanya dimiliki oleh BNN. Jadi kami berdoa juga apakah mampu nanti negara memberikan penambahan BNK di kabupaten-kabupaten lainnya sebanyak 13 lagi. 13 lagi Pak. Nah ini kan kita menyangkut kekuatan negara dalam mendukung pelaksanaan ini. Saya rasa mungkin lama, tapi kita sudah bagi beberapa zonanisasi. Percayalah, kami selalu bekerja sama dengan segala stakeholder dalam rangka pemberantasan narkotika ini. Tidak bisa sendiri. Benar. Nah, ada polisi, di situ ada TNI, ada bersama-sama bersinergi Pak ya. Karena narkotika ini siapapun boleh menangkap. Benar. Masyarakat itu juga boleh menangkap kok. Nah setelah itu nanti tingkat lanjutnya boleh ke Polri, boleh ke BNN untuk tindak lanjut hukumnya gitu Pak ya. Nah kita harapkan ada penambahan Pak ya PNK di Aceh agar lebih maksimal gitu ya. Pak. Itu kan harapan kita memudahkan kerja kita lagi kan. Tapi kalau sedikit kan kita agak ekstra lah. Tapi namanya usaha tetap. Ya, makanya kita bagikan zona-zona dalam rangka penanganan ini walaupun tidak maksimal ya. Terlalu besar wilayah kerjanya. Siap. Ini banyak yang bertanya Pak dari tadi nih terkait HANI Pak. Jadi tanggal 26 Juni itu kan diperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi BNP Aceh tahun ini akan melakukan kegiatan apa saja sih Pak? Begini,
hari Hani ini kan bukan harinya BNN. Benar. Bukan hari ulang tahunnya narkoba BNN, bukan. Ya. Hari Hani ini itu milik semua umat. Bahwa kita ini adalah menyemangati anti hari narkotika. Seperti hari Bapak. Apakah hari Bapak milik Bapak-Bapak? Kan enggak. Tapi hari anti narkotika. Semua orang di dalam hatinya mendeklarkan diri bahwa kami memperingati hari anti narkotika untuk diri kami sendiri. Benar. Nah itu dia harus mendeklar. Sehingga apa? Apa yang bisa dia perbuat untuk hari Hani itu? Benar. Apakah dia mengusir narkotika dari kampungnya? Merajakan razia-razia di rumah-rumah yang dia curigai? Nah, silakan, kepala desa kan berhak. Apabila melihat di rumah itu ada yang mencurigakan, dia tidak mau cepat-cepat, silakan dulu. Dia punya hak untuk membuka rumah itu dengan warganya, melihat dan melaporkan kepada kita. Coba semua warga melawan itu. Mungkin tidak ada yang berani masuk ke desa. Benar. Karena desa adalah pintu pertama atau gampung di sini pintu pertama itu sebagai penghalang mereka masuk. Tidak mungkin masuk dari kota, pasti desa dulu pastinya. Nah gitu. Makanya kita perkuat sekarang pertahanan gampung. Pertahanan gampung Pak ya. Makanya kita harapkan nanti para aparat di kampung membuat konun anti narkotika. Bagaimana cara buatnya? Nanti kita bisa ambil yang sudah ada, dilihat dan kita bicarakan tindakan dari kampung Senibut apa? Mudah. Umpamanya desa ini membuat konun tentang anti narkotika. Begitu mereka ditangkap mungkin, kalau umurnya umpamanya 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, dia tidak sekolah umpamanya. Ya sudah diwajibkan sekolah, tidak boleh tinggal. Nah, kalau dia umurnya 20 sampai 30 nggak ada kerjaan, wajib menyangkul 1000 meter persegi, dia wajib menanam tomat atau cabai, dia wajib nunggu sampai panen. Benar Pak. Nah, jadi di sanksi sosial begitu, atau hak-hak mereka dikurangi. Umpamanya di desa ada setiap orang melahirkan dikasih hadiah sama kepala desanya, mulai dikurangi. Kalau 5 kilo beras kasih 1 kilo, haknya dikurangi gitu. Apalagi tindakan-tindakan lain. Sanksinya adalah, kamu harus di masjid terus, bersihin masjid. Azan pagi sampai azan subuh, azan siang sampai subuh. Benar. Sudah itu kamu bersihin masjid selama 6 bulan. Itulah bisa saja benar. Namanya konun dibuat oleh desa masing-masing, disetujui, digetok, nanti kan juga dianalisa di pusatnya. Coba bentuk seperti itu dibuatlah ya konun-konun anti narkotika. Inilah hari-hari dalam mereka memperingati Hani ini, kami mengharap mulai sekarang mereka sudah merancang konun tuh. Siap. Coba nanti kita cek, nanti kita lombakan mana konun yang baik. Terus kita lombakan mana cara penindakan yang baik. Gitu. Itu dia sahabat, nanti kita buat Pak ya. Iya. Ini sebenarnya memang memberantas narkoba itu pertahanan awalnya itu juga dari gampung. Iya. Namun ada juga fenomena nih Pak, seorang masyarakat Pak, dia tuh nggak diterima di perusahaan untuk bekerja gara-gara dia berasal dari satu kampung yang dicap sarang narkoba. Itu bahaya banget tuh Pak. Ya itu begini, fenomena itu memang sejak dulu sudah ada. Iya. Apabila ini tidak diterima kuliah di sini karena ini berasal dari sana, ada fenomena itu. Nah sekarang tidak terima kerja, begini juga. Siapa sih perusahaan yang mau rugi benar, Pak. Kalau dia terima orang yang tidak jelas kan gitu. Makanya bukan KKN ya. Kita harus mencari tenaga kerja kan harusnya punya referensi. Benar. Nah, referensi apa? Kompetensi. Nah, kompetensi itu harus diuji oleh sesuatu pihak. Oh, dia bagus kerjanya, bagus, disiplinnya bagus, gini-gini, diberikan keyakinan. Lah, kalau dari kampung itu yang dinyatakan banyak sarang narkoba, dia nggak bisa kerja. Ada nggak orang meyakinkan bahwa dia itu bagus kerjanya? Nah, kalau baru dilihat saja sudah lesu, lemah. Nah, pihak perusahaan kan nggak mungkin tes urin kan nggak mungkin. Kamu minta data ini dong, kesehatanmu kan nggak mungkin biaya lagi tuh. Nah. Jadi mungkin udahlah daripada pusing. Iya. Mungkin begitu. Kita cari orang sehat aja susah. Susah, apalagi cari orang yang begini kan begitu ya. Itu kita bisa tahu mereka seperti itu ya kita harus sadar. Iya. Bagaimana kampung yang dicap seperti itu ya bangkit. Benar. Jangan melawan perusahaannya, bangkit membangun desanya sendiri dengan cara apa? Bikin
perlombaan apa, bikin kegiatan gitu, positif, declare kepada dunia bahwa kampung kami lihat tuh udah maju. Ini lihat ada ininya, ada masyarakatnya sekarang nanam cabai. Ini nggak perlu aku kerja di perusahaanmu. Aku nanam cabai udah cukup rezeki. Seperti lawan. Jangan kita musuhi yang nggak terima kerja, itu tidak punya wawasan kita ya. Kalau di kampung ini kampung narkotika nggak bisa terima kerja, kita buktikan kita bukan. Apa? Buka proses untuk masyarakat akses ke dalam. Buka lahan-lahan pertanian, buka lahan apa yang bisa dibuat anggaran. Buat koperasi, buat apa gitu coba. Dilawan. Jangan malah pabriknya didatangi, itu tidak wise. Padahal tadi dia tuh seorang masyarakat tadi tuh bukan korban, jadi korban. Padahal dia tuh nggak ada salah gitu Pak. Cuman memang kita harus dalam diri kita sendiri untuk bangkit Pak ya. Kita yang bangkit. Begitu kan sakit hati kita gitu kan. Ya kita pulang ke desa, saya sakit hati, mari kita bangun desa kita. Coba seperti itu, jangan mengharap ke sana lagi. Lo udah pasti enggak. Coba kita bangkit, pasti perusahaan tuh lihat, ternyata fenomena tuh bukan salah Pak, masuk. Nah, ternyata begitu masuk 10 orang berhasil semua, dia direkrut semua satu kampung itu. Karena apa? Kadang-kadang kan kita cari tenaga kerja membuat stigma aja. Nggak usah, pusing kita nanti. Kampung itu banyak masalah. Padahal nggak ada tuh. Itu hanya fenomena-fenomena yang diciptakan untuk ya namanya persaingan kerja lah ya. Saya rasa nggak ada itu. Nah mungkin Pak untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih pesan Bapak untuk masyarakat atau khususnya anak muda di luar sana agar mereka terhindar dari upaya penyalahgunaan narkoba? Itu dia. Ini kan dengan zamannya ini generasi Z ini kalau nggak salah sekarang kan, mereka itu banyak bermain di media sosial, sehingga waktu dia tuh jadi apatis ya, lingkungan tidak dikenali. Mereka sibuk di situ saja berhari-hari sehingga tidak sehat bagi kesehatan. Nah, lingkungan seperti itu mudah dimasuki oleh pihak-pihak tertentu, memanfaatkan kelemahannya. Apakah nanti dijadikan sebagai pengedar, dijadikan korban, pemakai, dan dijebak hal lain sehingga tidak bisa bergerak dia dengan mafia ini. Karena harus kita tahu, narkotika itu digerakkan oleh mafia. Bukan digerakkan pribadi. Pasti mafia, ada disuruh, ada diginikan, dijebak seperti ini. Seperti yang kita tahu kemarin 3 warga Aceh di mana melamar kerja, ditampung sampai ke sana dijebak, terus disandera, dipukuli, dicambuk. Mereka 3 orang ini korban. Sayang sekali Pak. Sayang. Terus si sponsorship yang membawa tadi lari. Nah, ini keikatan ini seperti ini. Mafia yang dijebak kepada mereka. Akhirnya nggak bisa berbuat. Akhirnya mau tidak mau mereka ya harus ikut kepada jaringan itu. Hal itulah yang kita cegah. Perkuatan kita ini di keluarga harus benar-benar untuk generasi muda terutama. Sudahlah, buat kegiatan yang positif. Gen Z itu ya bisa 30% lah, jangan 90%. Banyak kan kegiatan di luar daripada permainan-permainan. Olahraga, belajar gitu ya. Lihat dunia itu, jangan game terus. Asal kita kemana-mana main game. Memang sih kalau hobi ya susah juga, tapi ya cobalah. Tingkatkan yang lebih positif Pak ya. Itu positif juga kalau digunakan dengan yang bijak ya. Bijak gitu. Nah sahabat, itu tadi dia intinya untuk sahabat di luar sana khususnya anak muda. Lakukanlah hal-hal positif jika ingin terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Dan juga terima kasih kepada netizen di Instagram BNP Aceh yang sudah bergabung dan sudah bertanya. Mungkin Pak, ini boleh menjadi closing statement Pak ya, kepada masyarakat atau sahabat BNP Aceh yang menonton hari ini Pak. Closing statement dari Bapak, bagaimana agar masyarakat di luar sana itu tidak takut Pak atau apatis terhadap narkotika jika mereka mungkin melihat atau mungkin diri mereka sendiri itu sudah terlibat terkena narkotika. Bagaimana caranya datang ke BNN dan mereka nggak akan ditangkap karena mereka juga akan diberikan hal-hal yang baik untuk mereka terhindar dari narkoba. Silakan Bapak. Terima kasih. Harapan saya ini kan Aceh Serambi Mekah. Siap.
Pak. Mari kita giatkan lagi kegiatan-kegiatan keagamaan ditingkatkan. Benar. Mungkin habis sholat maghrib tidak boleh pulang, pengajian sampai isya. Terus adanya ceramah sore gitu ya. Nah, sehingga tingkatan itu menambah keimanan, ketebalan terhadap godaan-godaan seperti itu. Yang kedua, masyarakat harus berani melapor kepada aparat lah, Benar. desa, kepada kepolisian, kepada BNN atau kepada TNI yang ada di sekitar situ untuk mencegah hal yang terjadi. Ingatlah, kalau dilaporkan kan pasti disimpan juga rahasianya. Benar. Tetap rahasia dijaga. Terus kan kita melapor bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan dia. Benar, menyelamatkan. Nah, apabila ditangkap, itu nanti kan ke pengadilan. Jadi apabila mereka namanya voluntary ya, voluntary itu menyerahkan diri langsung kepada kita untuk kita adakan rehab. Jangan takut, datang aja. Tidak berani ke BNN, datang ke Pak RT. Ada di sini RT atau RW atau Pak Kecik ya? Iya, Pak Kecik. Datang nanti Pak Kecik antar ke sini. Nanti kita analisa baiknya bagaimana. Itu jangan takut. Pokoknya harus berani, jadilah diri sendiri. Benar. Dengan niat membantu masyarakat supaya sehat. Benar. Itu aja harapan kami. Nah, itu tadi dia sahabat, intinya jangan takut karena nggak akan ditangkap. Justru kita akan menyelamatkan masyarakat yang lain, Pak ya, benar sekali. Nah, sahabat, itu tadi dia bincang podcast BNN PAC, dan terima kasih Pak saya ucapkan kepada Bapak sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak, dan suatu kebanggaan juga Pak bagi saya untuk mewawancari Bapak hari ini Pak. Terima kasih. Nah, sahabat BNN PAC, itu tadi dia bincang podcast kita bersama Kepala BNN Provinsi Aceh, dan tidak bosan-bosannya kita mengatakan kepada masyarakat di luar sana untuk hindari narkotika agar terwujudnya masyarakat Indonesia khususnya Aceh yang bersinar, bersih dari narkotika dan lebih maju. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.